Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini kita buat kue lapis lagi menggunakan cetakan kue talam. Kue lapis yang satu ini selain tampilan yang super cantik dan menarik, apalagi rasanya yang enak, manisnya pas, teksturnya yang lembut, kenyal dan legit. Nah, mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Yang pertama, kita siapkan panci, lalu masukkan gula pasir sebanyak 50 gram atau setara dengan 3,5 sendok makan. Kalau teman-teman suka manis, boleh ditambahkan untuk takaran gulanya, disesuaikan dengan selera. Selanjutnya, tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh dan vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Jangan lupa tambahkan 1 lembar daun pandan supaya aroma kuenya lebih wangi. Selanjutnya, masukkan santan sebanyak 300 ml dengan kekentalan sedang. Santan ini saya dapat dari satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Kemudian saya tambahkan air sampai dengan volumenya menjadi 300 ml ya. Kemudian kita aduk sebentar supaya semua bahan tercampur dengan rata, lalu kita masak. Santan ini kita masak menggunakan api yang paling kecil sambil terus diaduk-aduk sampai dengan mendidih ya, supaya santannya nggak pecah. Tujuan santannya dimasak dulu ini supaya kuenya lebih awet dan nggak cepet basi ya teman-teman. Setelah santannya mendidih, lalu matikan api kompornya sambil diaduk-aduk sebentar ya, supaya menghilangkan uap panasnya. Dan untuk santannya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin baru digunakan ya. Selanjutnya siapkan wadah yang kering, lalu masukkan tepung beras sebanyak 50 gram atau setara dengan 5 sendok makan seperti ini ya. Selanjutnya tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan. Selanjutnya tambahkan tepung terigu sebanyak 15 gram atau setara dengan 1,5 sendok makan. Kemudian kita aduk supaya semua bahan kering tercampur dengan rata. Setelah semua bahan kering tercampur dengan rata, lalu kita masukkan santan yang sudah dimasak tadi dalam keadaan sudah dingin secara bertahap ya. Kemudian setelah santan dan bahan keringnya tercampur dengan rata, lalu kita saring supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Dan untuk hasil akhir adonan setelah disaring ini sekitar kurang lebih 370 ml. Kemudian kita bagi adonan menjadi 3 bagian. Nah, ini adonannya yang sudah saya bagi menjadi 3 bagian, dan untuk adonan yang pertama dan kedua di sini saya tuang dengan takaran yang sama masing-masing sebanyak 100 ml, dan untuk adonan yang ketiga di sini saya tuang untuk sisa adonannya sebanyak 170 ml ya. Kemudian selanjutnya untuk masing-masing adonan ini kita beri warna sesuai dengan selera. Untuk adonan yang pertama di sini saya tambahkan pewarna hijau tua makanan secukupnya. Biar warnanya nggak terlalu ngejreng, jadi saya tambahkan pewarna coklat makanan secukupnya. Selanjutnya untuk adonan yang kedua di sini saya tambahkan pewarna merah rose makanan secukupnya. Dan untuk adonan yang kedua, biar warnanya nggak ngejreng juga, di sini saya tambahkan pewarna coklat makanan secukupnya. Selanjutnya untuk adonan yang ketiga saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak setengah sendok teh. Kemudian selanjutnya setelah semua adonan selesai diberi warna, lanjut kita kukus. Selanjutnya siapkan kukusan, dan untuk kukusannya ini sudah saya panaskan terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa untuk tutup kukusannya ini kita lapisi menggunakan lap atau serbet yang bersih supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan. Dan untuk cetakan yang saya gunakan di sini menggunakan cetakan kue talam yang berukuran diameter 5 cm, dan untuk cetakannya ini sudah saya olesi tipis-tipis menggunakan minyak goreng dan sudah saya panaskan terlebih dahulu juga ya.
Selanjutnya kita masukkan adonan yang pertama yang berwarna pink ke dalam cetakan masing-masing sebanyak 2,5 ml. Kemudian kita kukus selama 3 menit menggunakan api yang paling kecil atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya. Setelah 3 menit kita buka tutup kukusannya. Selanjutnya tuangkan adonan yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 2,5 ml. Dan jangan lupa setiap menuangkan adonan yang baru ke dalam cetakan, untuk adonannya diaduk-aduk dulu supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah ya. Lanjut kita kukus kembali selama 3 menit. Dan setelah 3 menit kita buka kembali tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berwarna hijau ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 2,5 ml. Lanjut kita kukus kembali selama 3 menit. Dan setelah 3 menit kita buka kembali tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 2,5 ml. Kemudian kita kukus kembali selama 3 menit. Biar nggak terlalu lama, videonya saya percepat ya. Selanjutnya kita tuangkan kembali adonan yang berwarna pink ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 2,5 ml. Lakukan secara berulang sampai dengan adonannya habis. Jadi untuk susunan warnanya ada pink, putih, hijau, putih. Setiap warna diselingi dengan warna putih. Dan masing-masing setiap lapisan dikukus selama 3 menit. Lakukan sampai dengan semua adonan habis ya. Alhamdulillah kita sudah sampai ke lapisan yang terakhir. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 2,5 ml atau sampai dengan adonannya habis ya. Selanjutnya untuk adonan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang menggunakan api yang paling kecil. Dan jangan lupa untuk air kukusannya dicek kembali supaya nggak kering ya. Dan setelah 20 menit kita buka tutup kukusannya. Nah ini kue lapis yang sudah matang. Kemudian matikan api kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Untuk kue lapisnya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin, baru dikeluarkan dari cetakannya ya. Selanjutnya setelah kuenya dingin, kemudian keluarkan dari cetakan. Dan cara mengeluarkan kue dari cetakan, di sini kita tekan secara perlahan setiap pinggir-pinggirnya seperti ini. Kemudian keluarkan kue dari cetakan ya. Masya Allah, hasil dan warnanya cantik banget ya. Nah ini kue lapis yang sudah jadi dan siap untuk disajikan. Kue lapis yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Bagi teman-teman yang lagi nyari ide untuk jualan, resep kue lapis yang satu ini bisa dicoba ya. Selain tampilannya yang super cantik dan menarik, apalagi rasanya yang enak, manisnya pas, teksturnya yang lembut, kenyal dan legit. Cara buatnya mudah, apalagi bahannya yang super ekonomis, dijamin pasti laris manis ya. Satu resep ini menghasilkan kue lapis sebanyak 12 pieces menggunakan cetakan kue talam yang berukuran diameter 5 cm ya. Kalau teman-teman mau buat dalam jumlah yang banyak, untuk resepnya bisa dikali 2. Untuk yang suka dengan resepnya, jangan lupa subscribe. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Semoga dipermudah segala urusannya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.